Shalom. Shalom. Gimana nih kabarnya saudara? Baik-baik nih. Ya. Luar biasa enggak? Gimana? Luar biasa? Luar biasa, puji Tuhan. Kita harus tetap semangat dan sukacita. Sip, benar. Yuk kita mengucap syukur pada Tuhan karena kita sudah diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah remaja kali ini. Walaupun di rumah aja, walaupun online, kita tetap semangat. Walaupun kalian ketahui, Tuhan itu selalu ada buat kita. Kasih Tuhan selama-lamanya untuk kita dan tidak pernah berubah. Amin. Yuk kita awali ibadah kali ini. Mari kita pujikan Kau Ada. Selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Hatiku, ku berpegang padamu, memandang wajahmu. Gagahku takut jiwaku menyatakan kau jalan kebenaran dan hidup, penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, milik hidupku. Gagahku takut jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa, buatku berharap, mampu percaya, tanpa ragu kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Kau jalan kebenaran dan hidup, kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, milik hidupku.
Allah, janjimu setia sampai selamanya. Baik, kita berdoa saudara. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam segala mulia, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dan sekarang kami akan memulai ibadah remaja online kali ini Tuhan. Berkati Tuhan dari awal hingga akhir supaya berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga berkati Tuhan teman-teman yang di rumah juga Engkau jagailah kesehatannya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, kita mau semangat bareng-bareng. Saya undang, Sukacita. ya, mau sukacita bareng-bareng. Saya undang teman-teman di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama pujikan Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru, anggur baru Kita tepuk tangan sama-sama ya. penuhi umatnya dengan sukacita. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Yeay, wow. Semuanya sudah luar biasa nih, sudah Sumuk ini, Mbak. sumuk ya. Oke teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, tadi kita udah bersorak-sorak, bersemangat, bersukacita.
Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita pujikan Terlalu Besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menembus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Baik teman-teman, saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Fani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, teman-teman remaja GKJ Nusuan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Allah untuk kesempatan yang Kau berikan untuk hidup kami malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing, kami boleh di waktu ini Tuhan bersekutu dan juga memuji memuliakan nama-Mu. Kini waktunya Tuhan untuk kami mendengarkan setiap sabda firman-Mu. Ya Tuhan Allah, kiranya Engkau Allah yang membuka setiap hati, pikiran dan juga telinga rohani kami Tuhan. Biarlah kami boleh menerima setiap taburan firman-Mu itu dengan benar dan setiap benih dari firman-Mu itu boleh
jatuh ke tanah hati kami yang paling subur Tuhan, sehingga nantinya benih itu boleh bertumbuh dan juga berbuah lebat untuk kehidupan kami. Tuhan Allah, meskipun saat ini kami masih berjumpa secara virtual Tuhan, tapi kami percaya bahwa kasih-Mu, penyertaan-Mu itu tetap boleh kami rasakan di setiap rumah-rumah, di setiap tempat kami masing-masing saat ini mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang hadir dan menuntun hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, aman di rumah saudara masing-masing. Hari ini saya, Mbak Fani ya, kalau mungkin yang belum kenal, nama saya Mbak Fani, akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang luar biasa. Saya dikasih tema sama teman-teman remaja, itu temanya berupa lagu ya. Jadi tema firman Tuhan hari ini itu memuji Tuhan selalu. Kalau mungkin teman-teman di sini sering mendengar lagu sekolah minggu, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Nah, seperti itu. Hari ini kita akan belajar banyak dari firman Tuhan tentang apa arti memuji Tuhan, tentang bagaimana seorang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus memuji Tuhan dalam segala kondisi. Dan hari ini kalau saya boleh tambahkan ya, kalau saya boleh beri tema khotbah hari ini, itu kita nggak cuma akan belajar tentang memuji Tuhan saja, tetapi kita akan belajar bagaimana kuasa dari pujian itu sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Nah, sebelum saya akan memulai membaca firman Tuhan hari ini, kebetulan saya mau cerita tentang satu hal yang kok pas banget saya alami sebelum saya tadi sampai ke gereja dan menyampaikan firman Tuhan ini. Jadi ceritanya saudara dikasih Tuhan, tadi pagi itu saya tiba-tiba di DM sama teman kuliah saya ya. Kalau mungkin teman-teman di sini belum tahu, Mbak Fani kan sudah kerja ya. Dulu Mbak Fani kuliah bertahun-tahun yang lalu, Mbak Fani terus udah tua, ini udah kerja gitu ya. Nah tiba-tiba satu orang teman kuliah saya ini tuh nge-DM saya di Instagram. Saya nggak pernah DM-DM-an sama dia, saya tidak pernah kontak-kontakan sama dia. Nah tiba-tiba ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba satu orang teman saya ini DM saya di Instagram. Nah hal yang aneh dan unik menurut saya ya, saya juga baru tahu kalau ternyata teman saya ini tuh bekerja di sebuah perusahaan media, bukan media mainstream ya, tapi teman saya ini kerja di sebuah perusahaan media dan dia sedang menulis artikel berita tentang sebuah topik yang menurut saya, itu saya wow, kamu bukan anak Tuhan gitu, tapi kamu menyoroti topik ini. Jadi topik yang dia bawakan di artikel yang mau dia tulis itu adalah dia ingin menggali tentang stereotip atau label anak-anak Kristen, orang-orang Kristen itu yang pandai bernyanyi waktu itu. Saya masih ada ya DM-nya di Instagram, nanti mungkin kalau ketemu sama Mbak Fani di jalan mau lihat DM-nya temennya Mbak Fani ini yang kerja di media dan dia mau nulis artikel tentang itu, nanti boleh saya tunjukkan ya. Jadi teman saya ini, dia teman kuliah saya itu menulis artikel tentang kenapa sih kok orang-orang Kristen itu suka bernyanyi. Dan kenapa sih ke orang-orang Kristen itu bahkan di beberapa daerah, di beberapa tempat gitu ya, itu dilabeli sebagai oh orang-orang Kristen itu pinter nyanyi, pandai bernyanyi, suaranya bagus-bagus dan lain sebagainya. Dan ceritanya dia minta waktu saya untuk interview gitu, karena dia tahu saya Kristen dan dulu sering nyanyi di gereja, seperti itu sering kasih Tuhan. Nah kemudian ketika teman saya ini itu nge-DM saya, memberikan pesan ke saya seperti itu. Nah, saya jadi mikir, hari ini saya sedang menyampaikan firman Tuhan tentang memuji Tuhan. Kok pas sekali gitu. Saya akhirnya tadi saudara dikasih Tuhan seharian itu ya, menggali gitu ya, apa yang ada di dalam firman Tuhan. Kenapa kok pujian itu sangat penting bagi orang Kristen? Kenapa kok kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus memuji Tuhan selalu? Seperti tema khotbah hari ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, hari ini kita akan temukan jawabannya. Sebelumnya saya ingin saudara sekalian yang ada di rumah, adik-adik sekalian, kita mau buka satu ayat firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ketiga. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat ke-9. Saya akan bacakan buat saudara. Jadi kalau kita bicara soal memuji Tuhan, itu kita pasti nggak jauh-jauh belajar tentang kisahnya satu orang tokoh dalam firman Tuhan. Siapa? Ada yang tahu? Ya. Yang tahu boleh komen di YouTube ya. Ya, kita akan belajar dari satu orang tokoh firman Tuhan namanya Daud, saudara. Karena saudara tahu ya bahwa firman Tuhan kita ini, kita ada kitab yang namanya kitab Mazmur, itu sebagian besar itu yang nulis Daud. Dan di sana seperti namanya Mazmur, saudara ya, itu isinya itu tidak lain tidak bukan, itu adalah nyanyian-nyanyian yang Daud
nyanyikan di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita akan baca dari satu pasal yang luar biasa. Kita buka di Mazmur 3, ayatnya yang pertama sampai ke 9, saudara yang kasih Tuhan. Yuk saya akan bacakan untuk saudara, judulnya adalah nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ayat kedua, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, betapa banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara yang kasih Tuhan, kalau tadi kita bicara soal ada kuasa di dalam pujian. Nah, tadi balik ya ke pertanyaan saya yang pertama. Kenapa sih sebetulnya ya orang-orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus senantiasa memuji Tuhan? Yang pertama di khotbah saya hari ini saya akan menyampaikan 3 poin, saudara. Nah, yang pertama, kenapa kok kita sebagai anak-anak Tuhan ini harus senantiasa memuji Tuhan? Tadi saudara baca Mazmur 3, ayatnya yang pertama sampai ke 9. Dan kalau saudara baca perikopnya, saudara baca judul dari Mazmur ini, judulnya apa saudara? Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Artinya ketika Daud itu sedang menulis Mazmur 3 ini, teman-teman, itu dia sedang menulis nyanyian tidak dalam kondisi yang baik. Bahkan di sini disebutkan dia sedang menghadapi musuh. Dia sedang menghadapi kondisi di mana hidupnya itu tertekan. Ya bayangkan saudara, misalkan saudara ada di dalam medan peperangan seperti itu. Nah saudara dikepung sama musuh, itu betapa enggak saudara itu stres mungkin ya. Atau mungkin kita mengalami sebuah tekanan yang luar biasa. Nah kondisi seperti ini juga yang dihadapi sama Daud. Tapi hal yang luar biasa, di awal itu di ayatnya yang kedua sampai ke 3 itu, Daud itu menyampaikan keluhannya sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Kok banyak banget orang yang musuhi aku. Istilahnya Daud bilang seperti itu. Ayat yang ketiga ngomong, banyak orang berkata kepadaku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Jadi Daud itu memulai pujiannya kepada Tuhan, itu dengan sebuah keluhan, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi dia mengeluh tentang kondisinya menghadapi musuh. Dia mengeluh tentang kenapa kok aku diserang banyak orang. Kenapa kok aku menghadapi situasi yang tidak enak. Itu yang Daud waktu itu sedang alami. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ternyata pujian yang dinaikkan oleh Daud itu tidak hanya berisi tentang keluhannya Daud kepada Tuhan. Enggak. Tapi kita coba lihat di ayat yang keempat, saudara. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Ayat yang kelima, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan, kenapa kok kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus senantiasa memuji Tuhan dalam segala kondisi. Karena yang pertama, pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, itu dapat mengubahkan keluhan atau ratapan itu menjadi pengharapan. Pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, ucapan syukur yang kita ucapkan dengan bibir kita ini kepada Tuhan, itu bisa mengubahkan kondisi kita, kondisi hati kita yang awalnya mengeluh, itu menjadi ucapan syukur. Seperti yang tadi Daud alami, dia mengawali mazmurnya dengan bilang, Tuhan kondisiku ini tidak baik. Tuhan aku sedang dihimpit musuh ini, tolong aku, piye istilahnya seperti itu. Tapi ketika dia memuji Tuhan, dia mengatakan, dia bermazmur bagi Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Dia bisa katakan di ayat yang ke-8, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya Engkau yang memukul rahang semua musuhku. Ayat ke-9, dari Tuhan datang pertolongan. Ya. Saya sering sekali mengalami ya, ini mungkin kisahnya Mbak Fani secara pribadi dan mungkin saudara pun di rumah itu sering mengalami. Kadang kan di dalam kita menjalani kehidupan itu ya, ada banyak masalah yang kita hadapi. Ada banyak hal itu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Katakanlah misal saudara sudah ulangan gitu ya, saudara mau ulangan gitu. Saudara sudah belajar dengan keras gitu ya. Tapi ternyata ketika saudara mengerjakan ulangan dengan jujur, banyak teman-temanmu yang nyontek. Banyak teman-temanmu yang
yaitu berbagi jawaban. Dan akhirnya saudara mengalami kondisi di mana wah ini nggak adil ini lah, aku yang berusaha kok, aku yang ini sudah belajar keras, kenapa kok mereka yang mendapatkan nilai yang lebih baik? Saudara melihat banyak ketidakbenaran di dalam kehidupan saudara. Ketika ada di sekolah, ada di rumah, ada banyak tekanan, ada banyak masalah, ada banyak hal yang menghimpit hidupmu. Tapi saya mau katakan sama saudara, ketika engkau mulai memuji Tuhan dengan mulutmu, ketika kau mulai mengatakan, Tuhan, kau sumber pertolonganku. Tuhan, kondisiku sedang tidak baik. Tapi aku percaya engkau sumber pertolonganku. Saya percaya bahwa hal itu akan mengubahkan setiap hidup saudara. Itu akan mengubah hati saudara. Saya yakin beberapa di antara saudara pasti mengalami ya. Kadang itu kalau misal saya sedang capek, karena Mbak Fani kan kerja ya saudara ya. Mbak Fani kan kerja. Nah kadang kalau di tempat kerja itu sedang mengalami hal yang tidak enak gitu. Atau di tempat kerja itu saya sedang mengalami hal yang melelahkan gitu. Kadang ketika saya pulang dari tempat kerja saya dulunya kan di Jogja, tapi sejak Maret sampai sekarang itu saya kerjanya di rumah. Tapi dulu ketika saya masih di Jogja itu saya mengalami hal yang tidak enak di kantor, saya pulang di jalan itu kadang memuji Tuhan saudara ya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya nyanyi seperti itu. Rasa-rasanya masalah yang saya bawa dari kantor, ketika perjalanan saya pulang dari kantor ke kosan, saudara, itu rasanya kayak hilang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya, saudara yang kasih Tuhan. Daud ini bisa mengubahkan keluhan menjadi pengharapan lewat pujian yang dia naikkan. Itu karena apa? Karena pujian yang dia naikkan itu merupakan bentuk konektivitas dia sama Tuhan. Itu merupakan bentuk relasinya dia sama yang empunya hidup, saudara. Makanya jangan heran ketika awalnya saudara mungkin mengalami hal yang tidak enak, masalah yang tidak enak. Tapi sungguh kuasa pujian itu luar biasa. Ketika saudara merasakan hal yang tidak enak, tapi sekalinya engkau mau memuji Tuhan, sekalinya saudara mungkin nyanyi pakai kidung jemaat saudara ya, saudara berdoa mendoakan masalahmu, tiba-tiba ada kelegaan di dalam hidupmu. Kenapa? Karena sebetulnya ketika kita memuji Tuhan, itu kita sedang menjalin relasi kita dengan Tuhan. Itu kita sedang ngomong sama Tuhan. Ya, kalau doa itu kan nafas hidup ya ibaratnya. Nah kalau pujian itu seperti kita itu sedang berbincang sama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Makanya hari ini saya mau encourage, mau mendorong teman-teman anak-anak remaja GKJ Nusuan, apapun yang saudara hadapi, mau saudara menghadapi hal yang tidak enak sekalipun, yuk kita belajar duduk diam dan belajar memuji Tuhan dengan mulutmu. Mungkin dengan pujian-pujian yang sederhana, enggak usah pujian yang kadang kan orang itu kan kalau misal, Mbak aku tuh pengen memuji Tuhan tapi suaraku pas-pasan gitu mungkin. Atau Mbak aku pengen memuji Tuhan tapi suaraku fales banget, gimana ini? Ya balik lagi ya, Tuhan itu melihat hati. Dalam firman Tuhan saya tuh enggak dikatakan bahwa kamu yang memuji Tuhan dengan suaramu yang bagus itu yang akan kudengarkan, tidak seperti itu. Tapi Tuhan selalu melihat kedalaman hati kita saudara. Maka di dalam setiap situasi hidupmu, mari kita belajar menjadi sama seperti Daud. Ketika dia sedang menghadapi musuh, dia menghadapinya itu bukan dengan kemarahan. Dia menghadapinya bahkan bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi bahkan Daud itu menghadapi musuh itu dengan menyembah Tuhan. Daud menghadapi musuh itu dengan pujian sama Tuhan. Kalaupun Daud mengeluhnya ya sama Tuhan, saudara. Ya, jadi di rumah masing-masing mari kita belajar sama-sama untuk kita senantiasa memuji Tuhan dalam segala kondisi. Nah, poin yang kedua, kita akan buka dari Mazmur 138 ayatnya yang kedua. Ya, sudah ketemu saudara? Yang ketemu katakan yes. Ya, saya nggak bisa dengar ya. Tapi saya percaya saudara semua saat ini gampang ya, sekarang cari ayat firman Tuhan tinggal pakai HP. Kita buka sama-sama di Mazmur 138 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan buat saudara. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Kalau poin yang pertama tadi kita diajari untuk kita senantiasa memuji Tuhan dalam segala kondisi, dan pujian itu mengubahkan hal yang tidak enak, keluhan menjadi pengharapan. Nah poin yang kedua, kenapa kok kita harus memuji Tuhan? Ini ada di dalam Mazmur 138 ini. Karena pujian itu tanda penyerahan hidup kita sama Tuhan. Ya. Kalau tadi yang pertama kita diajari
Oke, memuji Tuhan terus dalam segala kondisi. Mau baik, buruk, apapun yang kita hadapi, kita harus memuji Tuhan. Nah, poin yang kedua yang saya mau sampaikan, pujian kita sama Tuhan, itu merupakan tanda kita menyerahkan hidup sama Tuhan. Tanda kita surrendering our life to God gitu. Kita betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau nanti teman-teman baca sendiri ya, di Yohanes 4 ayat yang ke-23. Itu Yohanes 4 ayat yang ke-23 itu ngomong soal penyembah-penyembah yang benar. Ya, saya akan bacakan aja buat saudara ya. Yuk, saya akan bacakan buat saudara, teman-teman nanti baca sendiri di rumah ya. Jadi di ayat yang ke-23, Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ini pasti ayat yang sering kali saudara baca, bahwa sekarang ini waktunya Tuhan itu membangkitkan setiap penyembah-penyembah yang benar. Nah, teman-teman, tadi saya sempat meneliti ya. Jadi penyembah-penyembah itu di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, itu kita sebutnya adalah proskuneo. Kalau mungkin teman-teman di sini pernah tahu ada satu sekolah untuk para penyembah WL, singer dan juga pemain musik itu di Indonesia, itu namanya proskuneo. Dan dari bahasa aslinya ini, proskuneo, itu artinya, jadi arti dari proskuneo ini adalah mencium. Itu arti yang pertama, dan arti yang kedua, itu adalah seperti anjing yang menjilat kaki tuannya. Memang kelihatannya kok, loh, berarti Tuhan sedang membangkitkan orang-orang yang, masa orang-orang yang menjilat kaki, itu seperti apa Mbak? Tapi saudara kasih Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa arti dari proskuneo, ya bahkan sampai anjing menjilat kaki tuannya, sampai mencium gitu ya istilahnya, itu menandakan sebuah keintiman yang luar biasa dengan Tuhan. Dan kalau kita tahu ya, anjing dan majikan itu kan jauh banget ya saudara ya. Ya, saya punya hewan peliharaan di rumah, tapi hewan peliharaan saya itu kucing sebetulnya. Tapi ya saya dengan hewan peliharaan saya itu kan jauh ya, dia hewan, saya manusia. Tapi yang dimaksud seperti ini itu adalah ketika kita menyembah, itu kita harus menyembah di dalam keintiman dan di dalam kerendahan diri, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sama seperti seolah-olah itu hamba dengan majikannya gitu loh. Sama seperti orang yang mencium, kalau mencium itu kan tandanya kan sangat intim seperti itu. Dan itulah arti kita menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, ya itu sama dengan kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, makanya jangan heran saudara ya, banyak banget kan ya lagu-lagu worship, lagu-lagu firman Tuhan itu yang ngomong soal penyerahan hidup. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia. Nah itu salah satu bentuk penyerahan diri kita sama Tuhan. Sama seperti tadi ketika kita tadi melihat Daud ya. Daud tadi saudara itu memulai mazmurnya itu dengan mengeluh. Sampai kemudian di akhir dia bilang bahwa Tuhan bangkitlah menolong aku gitu. Ada sebuah penyerahan hidup. Artinya dia itu sedang ada di kondisi yang apa ya, bisa dibilang kondisi di ujung jurang gitu. Dan dia hanya bisa menyerahkan hidup sama Tuhan. Dia hanya bisa memuji Tuhan. Nah poin yang terakhir yang saya mau sampaikan, maaf ya agak telat gitu, tapi yang terakhir ini sedikit saja. Kalau tadi kita bicara soal penyerahan hidup, nah yang terakhir pujian itu adalah bentuk apa saudara yang kasih Tuhan? Ucapan syukur. Kalau dalam dua poin yang terakhir, yang sebelumnya tadi kita bicara masalah kita harus menyembah Tuhan itu dalam kondisi apapun, bahkan kondisi yang sulit. Tapi poin yang ketiga ini juga nggak boleh saudara lupakan, bahwa di dalam kondisi yang baik sekalipun, kita harus tetap menyembah Tuhan. Kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti saya mau tutup sharing firman Tuhan hari ini dengan sebuah quotes ya, atau sebuah kutipan yang saya pernah dengar ketika saya menonton film Facing the Giants. Mungkin teman-teman remaja sering ya nonton film itu, baik itu di gereja ataupun di sekolah gitu. Ada satu ungkapan di dalam film Facing the Giants itu bilang seperti ini di dalam bahasa Inggris. If I win, I praise him. If I lose, I praise him. Tahu artinya ya? Ketika aku menang, aku memuji Tuhan. Tapi ketika aku kalah, aku juga memuji Tuhan. Ya, dari situ kita belajar bahwa ketika kita memuji Tuhan, artinya kita sedang melibatkan Tuhan di dalam setiap kondisi hidup kita. Mau kita menang, mau kita sedang ada di gunung, ataupun ada di lembah, pastikan kita
selalu memuji Tuhan di dalam hidup kita. Dan pujian itu saudara dikasih Tuhan, ya tidak perlu diungkapkan dengan hal yang sangat ribet. Engkau harus nyanyi lagu yang bahasa Inggris atau engkau harus nyanyi lagu yang sulit, tidak perlu. Tapi dimulai dengan saudara kadang mungkin pengen cuma nyanyi haleluya, 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 haleluya. Seperti itu saudara nyanyikan terus-terusan di dalam setiap kondisi hidupmu. Saya percaya itu akan mengubahkan hati saudara. Itu saja dari saya, dan agar kita dimampukan untuk kita senantiasa memuji Tuhan dalam segala kondisi, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Maha Besar, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini. Ketika kami boleh mendengar setiap firman-Mu, kami belajar bahwa di dalam setiap kondisi hidup kami harus tetap memuji Engkau. If I win, I praise Him. If I lose, I praise Him. Ketika kami menang, kami memuji Engkau. Ketika kami kalah, kami juga memuji Engkau. Tuhan, biarlah sikap yang demikian, sikap yang dimiliki oleh Daud itu boleh termanifestasi juga di dalam setiap kehidupan kami, dan juga anak-anak remaja GKJ Nusuan saat ini Tuhan. Apapun kondisi hidup kami, ajari kami untuk senantiasa melibatkan Engkau dalam hidup kami, lewat pujian yang kami naikkan, lewat bahkan mungkin mazmur yang kami bacakan setiap hari. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang beserta kami dalam setiap musim hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemberitaan firman pada malam hari ini. Dan kiranya setiap firman yang boleh hamba-Mu sampaikan ini Tuhan, boleh termeterai Tuhan. Dan kami percaya segala kemuliaan, hormat, pujian itu hanya bagi-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, terima kasih Mbak Fani untuk firman-Nya yang luar biasa. Saat ini kita mau menyampaikan persembahan kita untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama pujikan hujan berkat. Baik, kita saat ini mau mengakui iman percaya kita mau bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik teman-teman, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa penutup. Saya hantarkan. Selamat malam Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan sebentar lagi kami akan selesai. Semua itu berkat kemurahan-Mu saja Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau berkati, Engkau berikan kedamaian, ketentraman, dan aman sentosa. Kami juga berdoa untuk pemimpin negeri kami, baik tingkat atas sampai tingkat paling bawah. Karena Tuhan Yesus berikan kebijaksanaan bagi mereka semuanya untuk dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Nusuan yang kami cintai.
kami berdoa untuk Bapak Ibu Pendeta kami, para jemaat, majelis, dan semuanya Tuhan, dalam mereka melayani Engkau dan melayani sesama. Saat ini juga kami berdoa untuk remaja GKJ Nusuan. Kiranya Engkau berkati kami semua dalam melayani-Mu maupun dalam pembelajaran kami. Walaupun lewat online Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Dan terkhususnya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum dapat berakhir Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan rencana yang indah bagi kami, supaya kami bisa lebih sabar dan mengerti kembali akan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah kali ini. Sampai berjumpa Besok hari Sabtu. ya, betul, besok hari Sabtu dengan kegiatan yang luar biasa lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.